tinggi main belakang. Rio, Rio, main depan. Jelokan main ke belakang dan sampai. Andro main tengah, ada tengah Andro. Ini, bisa. Rio jangan terlalu lama Rio. Benny bukan sapu nama. Sapu nama Lova. Dia Lova Sokoi. Saya baru lulus SMA. Sapu hobi main basket. Saya juga ingin melanjutkan kuliah di Universitas Cendrawasih, sama seperti anak Papua lainnya. Panggil saja saya Sony. Saya pernah belajar geologi dan pertambangan di perguruan tinggi. Hari ini saya ada ikut peneguhan sidi jemaat di gereja GKI Nomi Flavau Sentani. Sidi jemaat itu sebagai tanda memasuki fase kedewasaan dalam tradisi keimanan Protestan. Itu sapu nama lengkap, Z. Ambrosius Nehemia Taime. Kalau langit mulai mendung dan musim hujan mulai datang seperti sekarang ini, saya selalu ingat peristiwa banjir bandang di Sentani. Waktu itu 16 Maret 2019. Waktu itu saya di kampung, di pinggir Danau Sentani. Kitong memang tinggal di pinggiran danau, dan akibat banjir bandang yang bermuara ke danau, membuat volume air danau tambah tinggi dan meluap. Banyak rumah-rumah warga di kampung yang lantainya terendam, dan warga mengungsi ke tempat atau daratan yang lebih tinggi. 3 bulan kitong tidur di para-para, tunggu air danau surut. Saya punya om biasa foto-foto, dia seorang wartawan juga. Kejadian banjir bandang ini, om banyak mengambil gambarnya, termasuk di kampungnya Boy. Saat banjir bandang di Sentani 2019 lalu, saya masih kuliah di Makassar. Keluarga dong memang tinggal di daratan, tapi kondisinya lebih parah daripada masyarakat yang tinggal di pesisir Danau Sentani. Bahkan yang biasa terbang di udara saja telah lolos dari banjir bandang. Pesawat di Bandara Advent Doyo Baru terseret arus dari landasan hingga terdampar di pinggir jalan raya. Batang-batang pohon besar dari hutan siklop masuk ke kota. 72 orang tewas dalam bencana ini. 4.000 orang jadi pengungsi. Sebagian dimakamkan secara massal karena tidak ada identitas. Puji Tuhan kitong keluarga semua selamat. Tapi saya yang masih hidup ini ingin mencari tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Saya juga heran nih, danau yang besar ini saja bisa meluap tuh. Apa yang terjadi pada alam Papua? Apakah kita punya adat istiadat ini masih punya ikatan dengan hutan, sungai, dan danau? Tapi, saya juga tidak banyak tahu tentang semua itu.
Jadi di sini dulu ada rumah. Rumahnya ada satu, ada dua di sini. Ini bekas banjir ini. Ini bekas banjir semua, ini bukan bawaan batu menetap, tapi ini batu-batu bawahan dari gunung. Om Stanley Monim Depo anak 2 juga hilang terseret banjir bandang waktu itu. Om punya istri yang selamat karena ada keluar dari rumah. Satu anak perempuan, Reiselita Monim, Om berhasil selamatkan. Termasuk Molly, Om punya anjing kesayangan. Tapi keluarga dan tetangganya yang lain banyak yang terselamat. Saya lihat di situ sudah tampak parah, sudah agak naik. Jadi saya pikir saya kembali lagi untuk selamatkan anak-anak. Iya. Sampai di anak-anak, saya terlambat. Banjirnya sudah melebihi saya 12 meter atau 17 karena melebihi pohon-pohon yang ada di saya. Jadi saya mau minta bantuan kemana karena sudah kepung. Tidak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya saya pasrah saja. Saya cuma lihat anak-anak mau bikin apa. Terpaksa saya yang duluan hanyut. Saya terbawa sampai di mana pertigaan di bawah itu tidak tahu berapa kilo. Saya hanyutnya sampai di situ. Dan akhirnya saya selamat. Banjir datang dari pegunungan Siklop, Kelurahan Hinekombe di Distrik Sentani, dan sebagian di bagian Doi Baru, Distrik Waiwu. Ini yang paling terburuk. Menurut pemerintah, ada 3 penyebab banjir. Curah hujan yang tinggi, kondisi gunung yang curam, dan pembukaan hutan. Saya masih terus membayangkan besarnya air yang masuk ke Danau Sentani sampai masuk juga di kitong punya rumah. Sebagai anak Tabi, saya ingin lihat bagaimana kitong punya hutan. Bersama beberapa wartawan, saya pergi ke distrik Kaure, distrik terjauh dari pusat Kabupaten Jayapura di Sentani. Dan ini yang kitong temukan. Mahal sekali kayu. Mahal ini. Ini turun sampai Jayapura baru tutup kayak begini. Meno. Bapak kalau dari ini, pemerintah dong terada yang ini Halo. Ini masih muda ini. Saya dengan Kepala Distrik Kaure, Bapak Okto Kirwa, masuk ke dalam dongpu hutan. pohon apa Bapak? Ini dua. Masih muda nih bengkuan. Ini kayunya mahal. 1 kubi saja 4 juta. 5 juta, 4 juta. Kenapa biasa kerja ini? Ini 1 kubi nuan apa? 4 juta nih 5 juta. Ini kayu mahalnya hanya ini saja. Para penebang atau operator gergaji mesin baru menampakkan diri setelah ada penjelasan dari kitong. Para penebang dong mengaku sudah mendapat izin dari pemilik tanah.
Pohon dep usia puluhan tahun tumbang dalam sekejap. Lalu kayu dibawa keluar hutan dalam bentuk papan. Kayu Ini merah harganya juga. turun. Oh, kalau yang kayu putih harganya turun. Harganya 2 juta. 2 juta. Kalau per merah kubik. itu 5 juta. Kayu merah itu 5 juta, kalau kayu putih dia Ya, 1 turun. kubik. Oh. Ini 1 kubik 2 juta saja. Jadi memang mereka datang tebang ini harus seizin Bapak dulu. Kalau izin ya boleh. Kalau tidak izin, kau minta maaf. Kenapa kau tebang? Izin dulu. Itu aturan. Hukum pemerintah. Ada. Adat. Pemerintah ada sama. Kayak begini nih kita tidak akan ketemu di kota. Binatang-binatang kayak begini. Dia Binatang- warna sudah kayak begini, cantik sekali. Binatang ini anak kecil. Jadi kita tidak bisa ketemu kita kalau lihat gini berarti hutannya masih terjaga, Ya. masih terlindungi. Anak kecil belum kayak gitu. belum dulu. Jadi memang harus ketong pelihara ketong hutan betul. Begitu saja. Kita kasih kembali dia lagi. Aduh. Kalau binatang ini kalau bapak kalau terakhir, Ya. nanti kalau besar hujan besar, Hujan besar nanti. banjir besar, Oh. gitu. Bapak kasih kembali dia, mari. Coba Bapak kasih kembali. Pulang saja. Kembali rumah. Kembali ke rumah. Waktu lihat Bapak Hendrik Hamo kasih kembali serangga karena khawatir hujan besar dan banjir. Saya perasaan hancur campur aduk. Sebab ketong baru saja lihat penebangan pohon di hutan yang sama. Setelah ketong ikuti, kayu hutan itu digunakan untuk membangun salah satu rumah di perkampungan warga. Saya berpikir, apakah menebang 1-2 pohon saja untuk membangun rumah atau kampung bisa menyebabkan banjir besar kah? Lalu saya lihat hutan yang sudah terbuka, bekas ditebang. Saya tanya Bapak Kepala Distrik dan stafnya. Ternyata hutan ini dibuka untuk tanaman jagung untuk pakan ternak. Dinas peternakan, di sana ada kelompok-kelompok ternak mungkin minta pakannya, kita bisa offer ke sana. Jadi kerjasamanya Jadi terkait sesama semua. dinas, ya. Jadi memang marketnya kita belum. Ya belum Belum dapat sampai, ke situ. ya. Karena ini kita baru tanam sekarang sudah umur 1 bulan ini baru tanam. Dari dulu masyarakat adat sudah buka hutan untuk bikin kebun. Apakah ini yang menyebabkan banjir? Masyarakat biasanya hanya buka lahan seluas tenaga yang sanggup menggarapnya. Kalau satu keluarga hanya ada 5 orang, dong tidak akan buka kebun sampai puluhan, apalagi ratusan hektar. Karena tidak ada yang mengelola atau menggarap kebun itu. Menurut saya, hutan tidak akan rusak hanya karena beberapa pohon ditebang untuk membangun rumah atau bikin kebun. Yang bikin hutan rusak adalah ketika pohon ditebang untuk diambil kayu dan diperjualbelikan dalam jumlah besar. Potongan kayu dalam bentuk balok dan papan dibawa keluar dari hutan dan ditumpuk di pinggir jalan. Seperti yang ketong lihat di jalan, di perbatasan antara Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Di sepanjang jalan Jayapura Sarmi, pemandangan seperti ini sering dijumpai. Berhenti sebentar di pos aparat, lalu berakhir di tempat penggergajian kayu atau somel semacam ini.
Usaha kayu seperti ini biasanya untuk melayani permintaan lokal. Tapi ada juga kayu yang dikirim ke luar Papua dan tentunya dilakukan oleh perusahaan atau pemain yang lebih besar. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan amankan 384 kontainer berisi kayu ilegal. Kayu jenis merbau senilai lebih dari 100 miliar rupiah tersebut diamankan dari 2 tempat berbeda. Ratusan kontainer berisi kayu-kayu merbau ini diduga berasal dari Papua. Penyelundupan besar-besaran kayu merbau disinyalir terus terjadi walau operasi pemberantasan pembalakan liar alias illegal logging sudah berkali-kali digelar. Selama Desember 2018 dan Januari 2019, 380 kontainer berisi kayu merbau asal Papua diselundupkan. 20 perusahaan diperiksa karena diduga terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Sepanjang jalan antara Sentani hingga ke distrik Yapsi di Kabupaten Jayapura, puluhan kontainer hilir mudik setiap hari. Di sana memang ada sebuah perusahaan penebang hutan yang memiliki izin. Kalau sudah mau sore dan gelap, banyak kontainer mulai menuju ke arah kota Jayapura. Saya ingin tahu bagaimana gambaran dan proses dong bawa kayu keluar dari Tanah Tabi. Kontainer tiba di sebuah lapangan penuh peti kemas dekat pelabuhan di kota Jayapura. Lewat pelabuhan, kontainer-kontainer akan menuju Makassar, Surabaya, Jakarta, hingga sebagian akan diekspor ke luar negeri. Saya sedang mengunjungi pemakaman korban banjir bandang 2019 lalu. Saya selalu berpikir, apa yang harus kita lakukan agar peristiwa ini tidak terulang lagi. Saya pernah mengalami dampak banjir bandang dengan meluapnya air danau, dan kini tinggal di kaki pegunungan Siklop, merasa semakin was-was bahwa air bisa datang kapan saja dan merenggut semua yang kita cintai. Perusahaan kayu bukan satu-satunya yang mengincar hutan-hutan di Papua. Sekarang yang saya sedang berdiri ini adalah bekas hutan di Lembah Grimenawa. Sebuah perusahaan kelapa sawit akan membuka perkebunan di sini. Arealnya masuk di wilayah 6 distrik di Kabupaten Jayapura. Namun masyarakat adat di wilayah Grimenawa menolak dan mendesak pemerintah Kabupaten Jayapura untuk mencabut izin perusahaan ini. Bahkan setelah pemerintah membatalkan izin, perusahaan sawit ini dilaporkan masih beraktivitas. Sering saya dengar cerita pemerintah dan perusahaan yang mengabaikan keberadaan masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Seolah-olah mereka tidak ada. Seolah-olah Papua ini adalah tanah kosong. Tapi saya ingin menemui salah satu tokoh adat di sini dan mendengar secara langsung mengapa dong ingin mempertahankan hutan dan segala kehidupannya. Bapak bilang ada bikin pos-pos ya? Kita ke dalam tidak banyak suara ya. Oh, iya, suara.
Jadi kitong Nanti cahaya lampu juga. kitong harus kasih kecil suara, terus lampu harus dimatikan karena mengganggu. Saya sedang bersama Bapak Alex Y. Simon. Kenapa saya jadi ikut berbisik begini? Saya sedang bersama Bapak Alex Y. Simon di hutan Repang Muaif, distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura. Ketong sedang berada di pos pengamatan burung yang dibangun oleh Bapak Alex. Ketong ingin merekam burung cendrawasih yang menari-nari di atas ranting-ranting pohon. Pada tahun 2016, 9 kepala suku bersepakat menjaga dan mempertahankan 19.000 hektar hutan mereka untuk dilestarikan. 4.000 hektar diantaranya telah dikembangkan Pak Alex untuk ekowisata pengamatan burung yang mendatangkan banyak wisatawan. Di kawasan ini, kini terdapat 84 spesies burung, termasuk cendrawasih dan kakatua. Ini juga menjadi pembelajaran untuk masyarakat adat supaya lihat bahwa dari hutan ini bisa dapat hasil, tidak harus merusak hutan. Ya, jadi sekarang orang Papua punya kekayaan kan hutan. Jadi harus jaga dan jaga. Kalau tidak, anak dan cucu tidak bisa makan. Bapak Alex bersama tokoh adat lain dan masyarakat Dong menolak dan menentang masuknya kelapa sawit dan perusahaan kayu di Dong Hutan. Pada tahun 2017, Bapak Alex terima penghargaan Kapotarau dari pemerintah dan mendapat gelar pahlawan keragaman hayati dari negara-negara Asia Tenggara. Karena kamu tebang habis, tangkap semua habis, ya selesai. Itu tandanya sudah di ujung kebangkrutan sebuah suku itu yang ada di tanah Papua. Dan sekarang sudah terjadi. Bapak Alex sudah buktikan bahwa hutan yang dibiarkan saja bisa menghasilkan uang dari para tamu yang datang. Juga menciptakan lapangan kerja bagi para guide atau sopir, juru masak, pengelola penginapan, hingga maskapai penerbangan yang membawa mereka. Maka bersama banyak pihak, Dong terus memperkuat peta hutan-hutan yang hendak mempertahankan dari desakan perkebunan sawit dan aktivitas penebangan kayu. Pemetaan yang dilakukan bersama banyak lembaga ini akan membuat wilayah kelola adat mereka lebih kuat. Tapi saya juga penasaran, bukankah pembukaan hutan untuk sawit juga memajukan ekonomi, menciptakan lapangan kerja? Setelah hampir 30 tahun perkebunan sawit di Kabupaten Jayapura, seperti di distrik Kaure, saya jadi ingin tahu bagaimana kehidupan warga di sana. Saya berada di Kampung Yoboy, di Danau Sentani. Pagi itu bersama Mamu Cetokoro, kita akan lihat hasil jaring ikan yang telah dipasang semalam. Ikan pertama yang ketong dapat di jaring. Ini baru satu, nanti sampai di ujung baru hitung berapa ekor semua satu jaring ini. Dan benar saja, tak lama kemudian, ikan kedua dan seterusnya sudah naik ke atas perahu. Mama lepas jaring jam berapa? Biasa jaring lepas kalau tidak ada hari
Jam 4 sudah kayu. Bermalam. Kalau pagi jam-jam begini. Kalau angin jam 1 dari laut lepas. Di pelajaran sekolah disebut peradaban manusia bermacam-macam, tergantung kondisi alam dan kebutuhan. Ada yang bercocok tanam, seperti menanam padi atau beternak ayam. Tapi ada juga peradaban berburu dan meramu, seperti yang dilakukan Mama Uce Tokoro. Kitong orang Papua masih punya alam yang memberi ikan berlimpah seperti di Danau Sentani. Sagu juga tumbuh di dekat kampung tanpa perlu perawatan seperti sawah. Tapi kitong bukan malas. Sebab menjaga semua ini sehingga dapat dinikmati dari generasi ke generasi, bukan pekerjaan ringan. Kakak, Saya bersama Om Miki Masita, salah satu masyarakat adat yang punya tanah dekat perkebunan sawit di Kaure. Menurutnya, lahan untuk membuang sisa tandang sawit ini sudah berada di luar wilayah konsesi hak guna usaha atau HGU perusahaan sawit. Perusahaan juga mengambil lapisan tanah yang mengandung humus dari hutan ini untuk pembibitan. Saya sering bingung, perusahaan sudah menguasai 20.000 hektar lahan dan masih bertambah, tapi tidak punya lokasi untuk membuang sisa tandan atau mencari humus untuk tanamannya sendiri. Perusahaan harus dalam HGU. Kalau masyarakat keluar kayak masyarakat adat ini, tanah adat ini repot juga, tidak boleh, harus bayar. Yang tidak boleh menguntungkan diri sendiri, harus bicara dengan keluarga. Ditemani Om Miki Masita, saya berbicara dengan sejumlah masyarakat adat yang telah 30 tahun hidup di perusahaan sawit. Perusahaan ini kini mengembangkan plasma atau perkebunan rakyat, tapi warga tak ingin tanahnya diambil lagi. Lagi pula, perkebunan plasma yang dikelola masyarakat seharusnya sudah dialokasikan sejak awal. Plasma sudah ada. Kita ini masih raba-raba plasmanya ada di mana. Baru saya mau kasih lahan baru lagi. Mau siapa? Itu omong kosong. Plasma sudah ada. Yang di HGU itu cuma berapa kali berapa yang ada di pabrik itu. Saudara siapa? Yance sudah kasih. Itu tanah negara itu. Yang sudah di HGU-kan. Itu begitu, Pak. Bapak-bapak begitu. Itu Sinarmas lo tutup itu. 2 injak masyarakat, 2 injak saya kepala dari sini. Saya punya dagun jadi pelat kayak ular. Itu. Saya bisa bongkar. Saya orang murni yang bicara. Saya tidak pengemis di Sinarmas, tidak ada. Mau siapa? Makanya mau buka lahan baru kami tidak kasih. Karena menurut data yang kita temukan itu, yang di dalam areal perkebunan untuk Sinarmas 2 punya lahan inti itu hanya 600 hektar saja di dalam. Yang lebih dari itu kebun rakyat. Orang bikin laporan ke pemerintah kalau mereka sudah menyelesaikan persoalan di dalam hutan adat. Nyatanya tidak ada plasma. Nyatanya tidak ada, Pak. Saya punya tanah berapa hektar kok belum bayar. Sedangkan saya juga belum dapat bagian. Kok saya pernah kasih berapa triliun untuk saya? Oh, enak saja. Itu begitu, Pak. Bapak-bapak yang datang. Yang saya alami itu yang saya bicara.
Saya tidak dikenal. Walaupun saya orang Lere, orang Kaure. Saya lahir di sini. Saya punya tanah darah. Kenapa orang Sinarmas dia menyangkal saya? Memangnya kok siapa yang datang dari sana? Lu harus hormati saya. Selamat datang Bapak. Karena saya yang punya tanah. Saudara yang datang cari makan di saya punya bumi. Sawit memang menyerap tenaga kerja. Tapi sebelum ada sawit, ketong bukan pengangguran yang hanya tidur-tiduran terus dapat makan. Ketong harus berburu, memancing, menanam ubi, atau mengelola sagu agar bisa makan atau dijual. Tapi karena hutan dan sungai sudah berganti sawit, agar bisa hidup, masyarakat harus mencari uang untuk bisa makan dan memenuhi kebutuhan lain. Karena harus punya uang, mereka pun bekerja menjadi buruh di perkebunan sawit. Tapi seharusnya masyarakat tak hanya menjadi buruh, tapi menjadi mitra perusahaan lewat perkebunan plasma, atau bahkan ikut menjadi pemilik perusahaan, sebab mereka yang punya tanah. Lagi pula sudah lama petani Papua punya pengetahuan mengelola tanaman atau agroindustri. Petani di Gresik Selatan mengembangkan coklat organik untuk diekspor ke Jepang. Kebunnya pun dikembangkan dengan sistem tumpang sari, dengan membiarkan pohon lain seperti matoa atau durian tetap tumbuh. Metode yang sebenarnya tidak dianjurkan dalam sistem tanaman tunggal atau monokultur. Tapi kearifan masyarakat adat tidak pernah bergantung pada satu jenis tanaman saja. Sebab ekosistem tidak dapat berjalan jika hanya mengandalkan satu jenis komoditas tanaman. Ekonomi masyarakat adat memang berbeda dengan ekonomi perusahaan. Masyarakat Kampung Yoboi menolak saat ada perusahaan yang akan mengolah sagu mereka. Mungkin nanti dong dapat uang lebih banyak, tapi dong juga akan kehilangan banyak hal. Seperti hutan sagu, tempat bikin konten TikTok ini. Bukan, saya maksud seperti sumber protein yang tinggi ini. Kalau kamu belum terbiasa, tak boleh makan terlalu banyak, karena kamu akan alergi. Karena ulat sagu ini mengandung protein yang tinggi, badan bisa gatal-gatal. Dalam satu pohon, selain protein, tentu saja sagu adalah sumber karbohidrat utama orang Papua. Meski sekarang sudah banyak yang makan nasi, terutama generasi seperti saya. Tapi setidaknya, tumpu makanan masih lebih beragam. Jadi karakter masyarakat adat itu memang tidak mau tergantung pada satu jenis tanaman atau sumber ekonomi saja. Dan begitulah sebenarnya alam dan ekosistem bekerja.
Sambil menikmati coklat yang ditanam dan diproduksi di Tanah Tabi, saya dengan kakak-kakak wartawan ingin ketemu Bapak Bupati dan mengajukan pertanyaan. Dengan beberapa hal baik dari sistem adat, mengapa pemerintah tidak meniru dan tinggal pakai saja untuk menjalankan pemerintahan atau pembangunan di Papua? Bukankah katanya Papua ini punya otonomi khusus? Untuk apa kita repot memakai cara lain yang belum tentu sesuai dengan cara hidup kita? Tapi kalau ada hal dari luar yang baik, kita bisa bikin dan tiru di sini toh, seperti es krim ini. Sekarang orang pusing dengan persoalan di dunia ini. Sekarang sudah pemanasan bumi semakin panas, penyakit macam-macam keluar, orang banyak mati, orang pusing semua di kota. Bagaimana mengatasi ini? Semua ekonomi hancur karena kita salah menggunakan kewenangan yang Tuhan kasih. Nah, adat bisa jaga itu hanya di situ. Posisi kita sangat menentukan amanat. Bahkan sebelum saya tanya, saya sudah dapat jawaban dari Bapak Bupati Matius Awaitau. Ketika pandemi dan banyak orang menganggur di kota, mereka pulang kampung dan makan dari hasil tanah yang masih terjaga. Itulah salah satu sumbangan masyarakat adat, belum termasuk oksigen, air bersih, atau aneka binatang sebagai sumber protein yang tidak bisa dibikin oleh industri manapun. Pada tahun 2015, di Kampung Nekeibe, Distrik Revenirara, warga dan pemerintahan Kabupaten Jayapura mulai gerakan kebangkitan masyarakat adat dengan menetapkan Nekeibe sebagai kampung adat. Idenya sederhana, agar prinsip-prinsip adat dapat dijalankan di masyarakat untuk menunjang kehidupan ekonomi, politik, lingkungan, maupun sosial budaya. Maka sistem pemerintahan dan birokrasi juga harus dirombak dan kembali pada struktur adat. Wewenang kepala desa atau kepala kampung dikembalikan kepada otoritas adat, seperti Ondowafi, Ondofolo, atau Iram. Bersama kepala-kepala suku, marga, dan masyarakat lain, mereka lah yang menentukan rencana terhadap kampung mereka sendiri dan mengelola anggaran sendiri, bukan orang luar atau pemerintah pusat. Tapi ini juga bukan pekerjaan mudah, meski sudah berjalan 9 tahun. Karena orang selalu bicara yang anak-anak muda ini, adat ini kuno, adat ini tradisional. Sebenarnya tidak. Sekarang ini orang mau cari hal-hal yang unik sekarang. Ya. Untuk pariwisata ini harus kita pergi lihat di sini boleh bagus, indah sekali yang lain. Nah itu adat. Terjauh dari tempat Ketong bicara, ada tempat wisata bernama Kali Biru yang sering viral di medsos. Tempat dengan air sebening ini adalah bukti bahwa sistem adat telah bekerja dan melindungi. Air sebening ini bukan dihasilkan oleh perusahaan, atau bukan karena negara bikin taman nasional dengan pegawai-pegawai yang digaji. Ketong anak muda bisa menikmati semua ini karena tempat ini dilindungi oleh sistem dan masyarakat adat.
Tapi sambil menyelam, saya masih penasaran. Kenapa kampung pertama yang ditetapkan sebagai kampung adat adalah Nekeibe? Ada apa di sana? Rabu tanggal 5 Oktober 2022 segera dimulai. Di kampung adat ini, pengurus PKK dilantik oleh Ondoafi atau Tetua Adat, Bapak Gustav Toto. Pak Distrik dan pejabat pemerintah lain ikut menyaksikan. Tapi status kampung adat tentu bukan soal seremoni belaka. Yang lebih penting, apakah masyarakat adat berdaulat atas masa depan kampungnya sendiri. Bapak Ondoafi ajak saya untuk melihat kampung Nekeibe lama. Dan sebagai anak pertambangan yang belajar geologi, saya langsung terpukau melihat pantai dan muara sungai yang mengandung pasir besi. Apa namanya? Ya, pasir besi ini kita bisa lihat langsung dari danau langsung. Anak orang yang sekolah aja. Ini barang sudah yang kita pakai. Iya. Dari dalam tanah. Ini dari dalam tanah ya? Dari bumi. Ini besi ini, kalau ini dia punya pasir besi. Terap sangka. 5 kilo juga tidak mampu. Biasa kalau di pesisir, ini dia bekas kikisan dari atas, dari gunung ke bawah sampai ke muara. Tapi ini memang sudah di sini ya? Iya, sudah dari ini semua kalau tarik ini semua pasir besi. Dari dulu memang sudah ada. Dari dulu sudah ada. Maka nanti 6 bulan dubes kerajaan Inggris dulu itu, Belanda itu, dia datang ambil air saja. Kalau dia tidak ambil ini, disebut apa? Nanti periksa kan air ini belerang. Jadi belerang jawab kandungannya seperti apa? Air, air. Lewat air. Ini salah satu kekayaan alam yang paling banyak diincar. Dan hanya sistem adat yang kuat yang akan melindungi ini semua. Lagi pula, kekayaan alam bukan hanya bahan tambang. Saat berjalan ke dalam hutan rimba, saya menemukan yang jauh lebih berharga dari pasir besi.
Orang pikir ini slogan, ini bukan penjaga. Jadi bukan kita mau menyembah dia, tapi bebek, sapi, mari sini. Bahasa lokal tidak boleh punah. Meski sekolah ini belum mengajarkannya secara resmi, tapi anak-anak sekolah mulai dikenalkan dengan simbol-simbol adat Papua. Sementara di Kampung Yoboy, Mama Hanifele mendirikan rumah baca yang juga mengenalkan adat dan kesenian Papua pada anak-anak. Ini topi, artinya dong ukir seperti ini itu adalah simbol-simbol dari setiap suku yang ada di tanah Papua. Nah, ini suku Sentani, keton di Danau Sentani. Jadi dong ukir begini, dong sudah tahu. Oh, itu ukiran dari Sentani, begitu. Jadi ini dari kulit kayu. Jadi ini hanya imitasi saja, jadikan warna-warna cendrawasih, ada hijau, ada kuning, Apakah ini semua yang disebut kebangkitan masyarakat adat? Semoga saja. Tapi yang lebih penting, apakah semua ini benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari? Dalam keputusan penting, Bapak-Bapak Ondofolo, Kepala Suku, dan Marga, dalam keseharian kitong, orang Papua, agar adat tidak hanya menjadi simbol-simbol, seremoni untuk menyambut tamu, atau kitong yang masih anggap barang kuno. Sistem adatlah yang membuat Mama Uce Tokoro tetap memiliki mujair yang berlimpah di Danau Sentani. Salah satunya karena ada orang-orang semacam Victor Wali yang mempertahankan membuat sasi dalam bentuk rumah ikan atau rumpon. Ikan bertelur dan anak-anak ikan menetas di sini. Meski tak banyak lagi warga yang melanjutkan tradisi ini, Om Victor Wali
adalah bagian dari usaha membangkitkan kembali masyarakat adat. Saya memulai perjalanan ini sebagai salah satu anak sentani yang menjadi korban banjir bandang Jayapura tahun 2019. Seperti anak muda lain, saya juga menganggap adat adalah barang kuno yang tidak menarik seperti TikTok atau IG Story. Tapi pelan-pelan, saya mata mulai terbuka bahwa segala hal yang seru di TikTok dan IG Story tentang keindahan alam, tentang gambar-gambar seru, atau tentang kuliner, foto-foto close-up makanan untuk dipamerkan di media sosial. Semua ada karena memang ada yang menjaga dan melestarikan. Dan mereka yang ikut menjaga ini, kadang kita sebut kuno atau ketinggalan zaman. Tapi apakah kehidupan masyarakat adat memang seindah yang digambarkan di film-film dokumenter macam ini? Bagaimana dengan ini? Ada uang kat coba kakak lihat. Oh iya, mau pergi cari. Rumah tua boleh. Banyak sekali orang itu memang. Tembak ya. Pertanyaan yang sama saat saya melihat masyarakat adat menebang sebatang pohon di pedalaman Kaure di awal perjalanan ini. Tapi sebenarnya, siapakah yang paling mengancam ketong punya hutan? Kakatua dilindungi karena dia ditetapkan sebagai binatang langka. Tapi kira-kira mana yang paling membuat kakatua cepat punah? Warga yang membunuh secara terbatas untuk konsumsi sendiri, sehingga memberi cukup waktu kepada habitat kakatua untuk pulih dan berkembang biak kembali. Dan ini sudah dipraktikkan ribuan tahun. Atau seluruh ekosistem dan ruang hidup kakatua yang berakhir dalam skala seperti ini. sebagai anak muda Tabi, sebagai orang Papua, sebagai warga masyarakat adat, tidak akan pernah melupakan mereka yang terbaring di sini, para korban banjir Jayapura. Mereka telah menjadi pengingat ketong semua
untuk selalu merawat kehidupan.